Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah matematika. Yang pertama yaitu ada matematika Mesir kuno. Sejarah mengatakan bahwa matematika berasal dari Mesir. Ada gagasan Aristoteles. Sebagian sejarah mengatakan geometri adalah ilmu pertama yang ditemukan di Mesir. Hal ini dikemukakan oleh Proclus, seorang pengamat Yunani dalam bukunya. Matematika Mesir sebagian diperoleh dari dua papirus, yaitu papirus Rhind dan papirus Moskow. Selanjutnya, apa itu papirus? Apa yang ada dalam papirus Rhind dan papirus Moskow? Papirus adalah alat tulis sederhana yang berasal dari kulit batang pohon yang dikeringkan. Papirus Rhind adalah suatu risalah matematika yang menyerupai buku petunjuk praktis dan mengandung 85 soal yang ditulis dengan huruf hieratik. Papirus Rhind adalah manual instruksi bagi belajar aritmatika dan geometri. Inti dari papirus Rhind adalah membagi dan mengalihkan. Yang kedua yaitu papirus Moskow yang berisi tentang soal cerita. Selanjutnya ada matematika Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada suatu matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang sekarang bernama Irak. Bukti terdini matematika yang menyebutkan bahwa lempengan bertulisan tersebut adalah karya bangsa Sumeria yang membangun peradaban kuno Mesopotamia. Teks matematika Babilonia sangat banyak jumlahnya dan teredit dengan sangat baik. Pencapaian dalam ilmu matematika lainnya yaitu ditemukan penentuan akar kuadrat. Bahkan, para ilmuwan Babilonia telah mendemonstrasikan teori Pythagoras sebelum Pythagoras sendiri muncul. Sistem matematik Babilonia adalah seksagesimal atau bilangan berbasis 60. Selanjutnya ada matematika Yunani. Matematika Yunani ditenggarai oleh Thales dari Miletus dan Pythagoras dari Samos. Menurut legenda, Pythagoras bersafari ke Mesir untuk mempelajari matematika, geometri, dan astronomi dari pendeta Mesir. Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan, ketinggian piramida, dan jarak perahu dari garis pantai. Pythagoras menemukan sendiri mazhab Pythagoras. Mazhab Pythagoras dihargai dengan beberapa pengembangan matematika tingkat lanjut, seperti penemuan bilangan irasional. Selanjutnya ada matematika Cina. Hal yang menjadi catatan khusus matematika Cina adalah sistem notasi posisional bilangan desimal, yang disebut juga dengan bilangan batang. Karya tertua yang masih terawat mengenai geometri di Cina berasal dari peraturan kanonik, filsafat mohisme. Bangsa Cina juga membuat penggunaan diagram kombinatorial kompleks yang dikenal sebagai kotak ajaib dan lingkaran ajaib. Dijelaskan pada zaman kuno dan disempurnakan oleh Yang Hui 1238 sampai 1398. Zhu Chongzi abad ke-5 dari dinasti selatan dan utara menghitung nilai pi sampai 7 tempat desimal yang bertahan paling akurat hampir 1000 tahun. Selanjutnya yaitu matematika India. Matematika Vedanta dimulai di India sejak zaman besi. Satapatha Brahmana, kira-kira abad ke-9 sebelum Masehi menghampiri nilai pi. Sulba Sutras, kira-kira 800 sampai 500 sebelum Masehi, merupakan tulisan yang berisi tentang geometri yang menggunakan bilangan irasional, bilangan prima, aturan 3, dan akar kubik. Panini, kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi, yang merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta. Notasi yang digunakan sama dengan notasi matematika modern dan menggunakan aturan meta, transformasi, dan rekursi. Pingala, kira-kira abad ke-3 sampai abad 1 sebelum Masehi. Pembahasannya tentang kombinatoring bersesuaian dengan versi dasar dari teorema binomial. Karya Pingala juga berisi tentang bilangan Fibonacci. Surya Siddhanta, kira-kira 400. Mengenalkan fungsi trigonometrinus,
kosinus, dan balikan dari sinus. Aryabhata pada tahun 499 mengenalkan fungsi versinus, menghasilkan tabel trigonometri India pertama tentang sinus, mengembangkan teknisi algoritma infinitesimal, dan memperoleh solusi untuk persamaan linear oleh sebuah metode yang setara dengan metode modern. Lalu, siapa sih penemu konsep-konsep matematika? Yang pertama yaitu René Descartes. René Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes menyelidiki suatu metode berpikir yang akan memberi pertalian pada pengetahuan, menuju kebenaran dalam ilmu-ilmu. Penelitian tersebut yang mengantarnya pada matematika, yang ia simpulkan sebagai pengembangan dalam segala bidang. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Geometrie. Yang kedua yaitu ada Sir Isaac Newton. Ia adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Ia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan dikatakan sebagai bapak fisika klasik. Selanjutnya bisa kita lihat gambar-gambar tentang matematika Mesir kuno dan matematika Babilonia. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.